Supporter pemain ke-12 begitu sering disebut. Kehadiran supporter adalah motivasi tambahan buat seorang pemain saat bertempur. Supporter juga sumber pundi-pundi pemasukan uang buat manajemen karena aktif membeli tiket atau merchandise. Supporter juga bahan pertimbangan utama para pelaku bisnis sebelum mengucurkan dana sebagai mitra sponsor. Begitu strategis peran dan posisi organisasi supporter hingga aspirasi mereka pun sangat diperhitungkan klub. Begitu dekat hubungan antara pemain, manajemen, dan supporter, sampai-sampai urusan pribadi pun mereka juga kompak. Bukan hanya di event sepak bola aja, pernikahan dia, ulang tahun pernikahan dia, ulang tahunnya dia, ulang tahun istrinya, ulang tahun anaknya, selalu melibatkan Jackmania. Makanya kita pun respect dengan dia. Ulang tahun dia tanggal berapa? Tanggal 6 Desember kita hafal. Ulang tahun istrinya tanggal berapa kita hafal semuanya. Ulang tahun perkawinan, nih undang Jackmania semua. Inilah seorang sosok gubernur yang bisa mengayomi anak-anaknya. Sebagai sebuah komunitas supporter, Jackmania sudah eksis, bahkan mungkin kini salah satu terbesar di Indonesia. Masalah terbaru yang dihadapi Jackmania adalah keberadaan stadion yang membuat mereka jadi supporter nomaden dan terusir dari kampung sendiri. Setelah Stadion Menteng digusur karena pengembangan kota, sebentar lagi Stadion Lebak Bulus akan tergusur dengan alasan yang sama. Sementara Stadion Gelora Bung Karno padat dengan berbagai agenda. Yang pasti kita menyayangkan ya, satu-satunya stadion saat ini yang memenuhi persyaratan standar internasional, standar FIFA, adanya Lebak Bulus yang milik DKI. Kita pun di mana siapa, yang penting ada stadion pengganti untuk Persija sebagai latihan yang pernah bermain di sini, ada pengganti untuk Star Rakyat Jackmania itu aja. Karena situasi inilah, tak jarang Persija harus main home di kota lain, supporter harus berpindah dari kota ke kota untuk dampingi Persija bermain. Situasi ini membuat jumlah Jackmania yang menyertai tim tidak optimal. Satu musim kita belum terusir sama sekali. Biasanya Persija tiap tahun yang terusir. Alhamdulillah kemarin walaupun adanya pilkada, adanya pilpres dan segalanya, kita tidak terusir dari Jakarta. Berharap ke depannya akan ada perbaikan lagi. Itu yang bagus sih kita. Masalah lain yang tengah dirintis solusinya oleh Jackmania adalah menghentikan sekat-sekat konflik dengan komunitas supporter lain. Terutama dengan supporter Persib yang sudah menahun. Permusuhan menyulitkan izin pertandingan yang melibatkan keduanya. Atau tim-tim lain yang kelompok supporternya berkawan dengan Jackmania atau sang seteru Persib. Dulu kita akrab sama ini. Ya, sekarang jadi boleh di rivalitas. Tapi sebetulnya kalau menurut saya, dalam sepak bola itu harus ada rivalitas. Harus ada rivalitas, dalam tanda kutip ya. Karena justru rivalitas itulah yang jadi bumbu dalam sepak bola. Tapi bumbunya itu kan kalau pas, jadi sepak bolanya enak. Kalau bumbunya kebanyakan, apalagi kalau ada orang lain yang ikut campur ngebumbuin, ya sepak bolanya jadi nggak asik gitu. Jadi Persija lovers ya. Jangan jadi haters. Jadi Persija lovers, jangan jadi Persib haters, jangan jadi Viking haters, jangan jadi bonek haters, atau jangan jadi PSSI haters. Pokoknya jadilah Persija lovers. Dan seorang pecinta Persija pasti akan melakukan segala sesuatunya yang untuk kebaikan klubnya. Kalau dia melakukan sesuatu ternyata ini dia lihat merugikan klubnya, dia tidak akan lakukan. Aspirasi sama disampaikan Lariko yang pernah datang mewakili Jackmania dalam deklarasi damai 16 April 2014 lalu di Bogor. Ini tonggak penting buat kedua kelompok supporter merintis damai.
ada akar pertemuan ya. Keduanya saling bisa menerima. Yang penting kuncinya kedewasaan. Kedua pihak harus sama dewasa. Jakmania dewasa, The Viking pun harus dewasa. Tinggallah perseteruan di antara mereka. Pertemuan beberapa kali ya, tensi lah. Bahwa ada mengatakan biarkan sebagai alir mengalir. Ini tidak boleh. Harus ada kesadaran di antara mereka. Tingkat kesadaran harus ditimbulkan dari sekarang. Yang mana ada pertemuan di Bogor itu mungkin titik awal. Titik awal, bagaimanapun namanya perdamaian harus bagaimana bisa diciptakan. Efek dari rivalitas negatif itu ternyata merugikan Jackmania sendiri seperti dikeluhkan oleh para generasi muda generasi baru Jackmania. Mereka tak leluasa melakukan touring ke berbagai kota. Mungkin dari gue itu aja, jadi misalnya udahlah, ayo apa lagi sih, kita udah beberapa tahun-tahun kita butuhan, ayolah mungkin inilah saatnya kita biar sama-sama mendukung klub kita masing-masing ya kan, ayo kita damai. Menurut Boboto senior yang sekarang jadi manajer Persib, Umuh Muhtar, sejarahnya Persib dan Persija itu memang memiliki hubungan yang baik. Ya sebetulnya ini semuanya juga salah sasaran. Kalau yang namanya pemain, ya manajemen semua para official itu tidak ada masalah. Kita tidak bermasalah. Musuh besar Persib di era perserikatan itu adalah PSMS Medan. Mereka sering bertemu, terlibat rivalitas keras, namun tidak ada permusuhan di luar lapangan. Definisi fanatisme seperti ini yang pas di sepak bola. Sejak berdiri tahun 1997, mengalami masa konsolidasi dan pengakuan hingga eksis di era tahun 2000 hingga sekarang. Pasang surut masalah terus menghampiri Jackmania. Namun mereka tetap eksis, berkembang, berkreasi, dan terus berinovasi menjadi komunitas yang heterogen. Beragam komunitas unik bernuansa Persija terus berkembang. Takkan berhenti, Persija